Halo semuanya, perkenalkan namaku Wahyuni Anggreni Rahbudi. Aku dari Prodi Akuntansi dengan nomor NIK F2301014. Oke, hari ini aku akan menjelaskan apa saja permasalahan yang terjadi pada e-commerce dan solusinya. Oke, ikuti ya. Enjoy. Isu-isu hukum dalam e-commerce. Adanya permasalahan-permasalahan baik yang bersifat teknis maupun yuridis. Permasalahan teknis adalah permasalahan reliabilitas teknologi elektronik itu sendiri sebagai core teknologi beserta piranti-piranti pendukungnya dalam hubungannya dengan penggunaannya sebagai media niaga. Permasalahan non-teknis adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan implikasi-implikasi yang terlahir dari pengaplikasian teknologi elektronik dalam dunia perdagangan. M. Arsyad Sanusi, e-commerce, hukum dan solusinya. Karakter internet atau cyberspace yang bersifat global atau universal, maka permasalahan-permasalahan yang timbul pun memiliki kecenderungan untuk juga berkarakter global dan universal. Contoh, permasalahan hukum perdata internasional. Permasalahan dalam e-commerce dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu permasalahan yang bersifat substantif dan permasalahan yang bersifat prosedural. Permasalahan substantif: A. Masalah keaslian, keotentikan, dan integritas data. Data message merupakan landasan utama terbentuknya suatu kontrak elektronik, baik kesepakatan mengenai persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan kontrak, terms dan condition, atau substansinya. Beberapa teknik untuk menjamin keotentikan data dan integritas data message, yaitu teknik kriptografi atau kriptografi dan tanda tangan elektronik atau electronic signature. Beberapa teknik untuk menjamin keotentikan data dan integritas data message, yaitu teknik kriptografi dan tanda tangan elektronik. Beberapa pengertian. 1. Kriptografi adalah suatu teknik pengamanan serta penjaminan keotentikan data yang terdiri dari dua proses, yaitu enskripsi dan deskripsi. Yang kedua, enkripsi adalah suatu proses yang dilakukan untuk membuat suatu data menjadi tidak dapat terbaca oleh pihak yang tidak berhak karena data-data tersebut telah dikonversikan ke dalam bahasa sandi atau kode-kode tertentu. Dan yang ketiga, deskripsi merupakan kebalikan dari enkripsi, yaitu merupakan proses menjadikan suatu data atau informasi yang telah dienkripsi menjadi bisa terbaca oleh pihak yang berhak. Suatu tanda tangan secara umum harus dapat menjalankan sejumlah fungsi. 1. Mengidentifikasi penanda tangan. Kedua, memberikan kepastian tentang keterlibatan seseorang dalam penandatangan tersebut. Ketiga, mengasosiasikan orang tertentu dengan isi dokumen. Keempat, menyatakan kepemilikan dokumen pada si penandatangan. Adrian M. Sicculagi, Peter Little, William Cudley. Karakteristik yang dimiliki tanda tangan tradisional. 1. Dapat dibuat dengan mudah oleh orang yang sama. Kedua, dapat dikenali dengan mudah oleh pihak ketiga. Ketiga, relatif sulit dipalsukan oleh pihak ketiga. Keempat, dibubuhkan dan disertakan dalam dokumen sehingga keduanya menjadi satu kesatuan. 5. Melibatkan proses fisik, penulisan tinta ke atas kertas. Keenam, sama untuk semua dokumen yang ditandatangani oleh orang yang sama. Ketujuh, relatif sulit untuk dihapus tanpa adanya bekas. 8. Dari perbandingan karakteristik antara tanda tangan secara umum dan tanda tangan secara tradisional, maka tanda tangan elektrik dapat ditolak keabsahannya karena tidak memenuhi butir 5 dan 7, melibatkan proses fisik dan kemudahan untuk dihapus. B. Permasalahan validitas.
Permasalahan substansial lainnya dalam e-commerce adalah masalah yang berkaitan dengan keabsahan dokumen elektronik yang digunakan dalam pembentukan kontrak elektronik, serta permasalahan kontrak elektronik itu sendiri. Permasalahan tersebut erat kaitannya dengan wujud dokumen dan tanda tangan elektronik yang cenderung untuk tidak tertulis langsung di atas kertas, melainkan lebih bersifat abstrak, intangible. Permasalahan substansial lainnya dalam e-commerce adalah masalah yang berkaitan dengan keabsahan dokumen elektronik yang digunakan dalam pembentukan kontrak elektronik, serta permasalahan kontrak elektronik itu sendiri. Permasalahan tersebut erat kaitannya dengan wujud dokumen dan tanda tangan elektronik yang cenderung untuk tidak tertulis langsung di atas kertas, melainkan lebih bersifat abstrak atau intangible. C. Permasalahan yang bersifat prosedural atau aplikatif. Masalah yurisdiksi atau forum yang dimaksud adalah judicial jurisdiction yang merujuk pada kekuasaan pengadilan untuk mengadili kasus-kasus tertentu. Dalam hal ini, kasus-kasus yang berkaitan dengan transaksi-transaksi dalam e-commerce maupun e-kontrak. Masalah yurisdiksi merupakan masalah krusial dan kompleks dalam konteks e-commerce. Isu hukum dalam e-commerce mencakup 1. Masalah privasi, 2. Kekayaan intelektual, 3. Masalah kebebasan bicara, 4. Masalah pajak, dan 5. Perlindungan konsumen. Kalau menurut Severin Dusolir, isu hukum dalam e-commerce mencakup masalah hukum perpajakan, masalah pembayaran elektronik, masalah hukum kontrak dan pembuktian, liabilitas atau tanggung jawab, hak atas kekayaan intelektual, permasalahan privasi. Isu hukum dalam Indonesia. Indonesia saat ini sangat membutuhkan suatu undang-undang yang akan mengatur tentang legalitas kontrak-kontrak bisnis elektronik atau bisnis e-kontrak, verifikasi tanda tangan elektronik, pengaturan tindak kejahatan cyber atau cybercrime, dan sebagainya. Para pelaku tindak kejahatan tersebut dapat dengan mudah dari jerat hukum karena tidak adanya aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan tersebut di Indonesia. Oke, sekian, terima kasih.